Pak Asisten bidang pemerintah. Kalau hari ini saya tidak akan sebut Pak Asisten karena kakuatan Pak Asisten. Jadi Pak Asisten bidang pemerintah ini atau Pak AS1 ini Bapak-bapak, bahwa beliau keseharian tugasnya memang di pemerintahan adalah asisten bidang kesejahteraan rakyat, ya AS1. Tapi kebetulan beliau juga menjadi ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Indramayu. Nah, alhamdulillah hari ini minggu yang lalu beliau menunjukkan saya nih untuk berkirim surat ke Humas Pertamina terkait dengan kegiatan diskusi. Ya, kalau suratnya sih judulnya apa Pak Firman kemarin itu? Audiensi ya. Makanya pas saya tanya, Pak, ini EK ini ada 20 orang. Wah, jangan banyak-banyak. Kita buat mau demo. Jadi cukup 5 orang. Sehingga saya sampaikan baik itu ke Pak Firman, ke Bu Anggi, bahwa yang tertulis 20 orang itu ya paling kita hanya 5 atau 6 orang gitu, yang datang. Kalau itu kan kemarin estimasi 20 orang itu karena perkiraan saya akan membawa banyak para peternak gitu, tapi berdasarkan arahan Pak Ketua, gak usahlah kita awalan dulu kita gitu, nanti seperti apa. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya perkenalkan dulu nih ya, ini Pak Haji Jajang Sudrajat, Kak Kuarcat. Kalau di pemerintahan, beliau sebagai asisten 1 bidang pemerintahan. Ya, ketika tidak ada Ibu Bupati, kepada Pak Jajang inilah tugas yang diteruskan. Nah, terus yang sebelahnya ini ada Pak Kasadi. Pak Kasadi ini ASN di peternakan ya Pak Kasadi ya, peternakan, dan beliau salah satu petani muda Jawa Barat ya. Jawa Barat. Petani milenial di Jawa Barat. Nah, kemudian sebelahnya ada Pak Raksa Bumi ini Pak Amin. Mungkin Pak Firman nggak aneh nih karena Pak Amin yang bolak-balik gitu. Pak Amin ini Raksa Bumi Desa Tegalurung sekaligus mitra binaan kita di bidang peternakan. Nah, sebelah saya ini Pak Masuri. Pak Masuri ini tim Pusinfo. Jadi di kita ini selain baris berbaris, selain hadap kiri hadap hormat dan sebagainya, ada juga nih Pusinfo, Pusat Informasi Pramuka. Nah, Pusinfo ini bertugas meliput setiap kegiatan kita. Makanya kalau misalnya tadi ada kamera, ini bukan wartawan yang akan ekspos kegiatan Pertamina dan sebagainya. Ini adalah kegiatan kita yang memang setiap saat kita tayangkan di channel kita di channel YouTube kita. Nah, kegiatan kita pada hari ini Pak Firman dan Pak siapa? Pak Edo kesini ini dalam rangka penjajakan terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Balongan. Kenapa kita coba ingin diskusi dengan Pertamina? Karena Kecamatan Balongan ini salah satu penyangga Pertamina itu, dan grup. Iya. Banyak. Dan kalau pikir bahwa ya mudah-mudahan dari kreativitas teman-teman peternak, kemudian bisa sinergi dengan RU 6 Balongan, bisa menjadi peluang buat mereka, memberdayakan mereka gitu. Jadi intinya sih, kalau selama ini yang datang ke Pak Firman ini rata-rata minta duit gitu kan. Kan Pak Firman ya, datang proposal. Nah, hari ini insya Allah kita nggak akan minta duit gitu. Cuma kita minta pintu aja, itu desain pintunya gitu kan, supaya teman-teman ini bisa berdaya gitu kan. Sehingga ya mudah-mudahan ketika teman-teman berdaya nih, teman-teman ya sedikit tidak merepotkan Pertamina gitu tuh ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya seperti apa program perdayaannya, kepada Kak Ketua, monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan jadwal yang kami terima, bahwa kami diterima khususnya jajaran dari pramuka dan masyarakat pembudidaya ternak ayam kampung Sentul. Tadinya memang saya mengagendakan hari Rabu gitu ya, cuman karena kesiapan dari Pertamina ini melalui Humas itu hari Jumat, tapi nggak jadi masalah gitu kan.
pun saya ada ketar-ketir gitu kan, saya bisa nggak ya gitu kan. Kenapa? Karena tadi malam pagi-pagi ini saya diperintah oleh Bupati untuk olahraga bersama di Polres mewakili gitu kan, dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari gitu. Untung jadwalnya itu sampai jam 9 kurang seperempat gitu kan. Jadi alhamdulillah gitu kan masih bisa sempat, karena yang saya minta untuk mewakili ini dengan mendadak juga nggak bisa gitu kan. Kesukasaan gitu kan ya, salah seorang kabit ya di Polda karena harus memimpin rapat gitu kan. Sudah kami coba atur waktu, alhamdulillah bisa ketemu dan bisa saya secara langsung untuk beraudiensi ya, untuk berpikir bersama lah. Berangkat dari tidak lain ini dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya kan masyarakat Kabupaten Indramayu yang ada di penyangga B6 Balongan. Yang saya hormati Pak Edo CSR, dan ini teman-teman yang tadi disampaikan, dikenalkan bersama Kak Baman. Kak Baman. Ini Kak Baman ini ya, walaupun jadi sekmat, ini juga sebagai waka abdimas kemudian masyarakat ya, pas gitu kan. Ini kewajiban gitu kan, pengabdian di masyarakat, karena yang namanya pramuka bukan keprok saja ya, bukan berarti gitu kan belajar teknik pramuka, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 12 2010 tentang gerakan pramuka, kita ini berkegiatan perlu gitu kan memerlukan dana ya. Di antaranya dari iuran gitu kan, terus juga dari hibah dari pemerintah daerah, termasuk juga di dalamnya dari usaha yang sah gitu kan ya. Iuran alhamdulillah ini tahun 2022 mah bayar Pertamina gitu kan, karena masuk juga sebagai anggota MABI gitu kan ini ya. Yang mau tidak mau gitu kan, karena memang dari pusat juga gitu kan semua terlibat kalau dari pramuka gitu kan. Ini sudah tahun 2022-2024 nih belum tagih. Nanti suratnya nyusul bakal lupa. Nah ini ya, jadi kembali kepada tema ini, usaha di dalam pemberdayaan gitu kan masyarakat. Jadi kami berpikir gitu kan, ini kalau hanya mengandalkan dari iuran, mengandalkan dari hibah gitu kan, kita akan kerepotan. Kalau pemerintah pusat mungkin usahanya, provinsi Warda mungkin gitu kan udah punya hotel, punya apa ini, itu kan nggak ada gitu kan ininya. Kita coba usaha gitu kan, tadi dengan pemberdayaan masyarakat. Niatnya ini sebetulnya ini kepada anak-anak sekolah. Jadi Pak Reksa Bumi ini gitu kan, sebetulnya sasarannya itu kepada anaknya yang ada di SMP ya, SMP gitu kan ininya. Kenapa? Karena sekarang pemberdayaan yang dilakukan ini, mohon maaf, kadang-kadang jadi tidak berdaya. Dikasih ayam, dikasih kambing, ya ayam ya kambingnya nggak tahu kemana kan gitu tuh ininya. Sekarang melingkar saya, coba kepada anaknya. Biasanya kalau melihat anaknya kan akan lebih patuh pada gurunya gitu kan. Pemantaunya seperti itu gitu kan kita nih. Nah, dengan cara seperti itu gitu kan, mudah-mudahan ini di samping anaknya juga belajar gitu kan, orang tuanya akhirnya gitu kan tergerak juga gitu tuh ininya. Daripada langsung ke orang tuanya gitu kan, tadi kadang-kadang pengawasannya karena butuh gitu kan ya, tadi dijual apa ini habis kan gitu. Tapi kalau ke anaknya gitu kan, dia akan lebih nggak enak kalau ditinta gurunya kan. Nah, akhirnya dirawat gitu. Itu salah satunya gitu kan pertimbangan saya gitu kan. Kenapa saya ngambil pemberdayaan gitu kan ke masyarakat menjadi anak sekolah gitu kan. Sebetulnya kita ada 2 program yang paling besar nih gitu kan ya. Pertama kita bank sampah di sekolah ya. Bank sampah di sekolah ini harapannya karena surat edaran itu sudah ada
dari gubernur, dari bupati gitu kan terkait dengan pemilahan sampah di keluarga nih. Ya mohon maaf mungkin di BP juga gitu kan. Sampai sejauh mana pemilahan sampah kan gitu tuh ininya. Makanya didorong gitu kan melalui sekolah oleh anaknya. Kira-kira dari keluarga terkecil, dari keluarga itu mulai memilah sampah. Sampah yang produktif, yang bisa nilai ekonomis gitu, itu dibawa oleh siswa dikumpulkan di sekolah. Plastik apa ini nanti dikumpulkan dan itu nanti sebagai tabungan siswa. Yang terjadi sekarang kan mohon maaf nih gitu kan. Ada misalnya gitu kan gerakan menabung. Yang terjadi coba apa? Si anak itu meminta duit. Sudah dikasih ya, uang jajan. Bu, Pak, mana? Untuk nabungnya kan gitu kan? Terpisah. Iya. Yang saya harapkan itu bukan seperti itu, gitu kan. Tapi yang saya harapkan ini dari usaha, gitu kan. Nah itu. Nah, yang usaha bisa membantu pemerintah, gitu kan, adalah diantaranya tadi masalah sampah, mengurai masalah sampah. Mohon maaf, sampah ini gitu kan kalau dikira masih mungkin ruang terbukanya masih luas gitu kan. Tapi kalau di Jakarta, di kota terbesar, itu menjadi masalah krusial sampah nih gitu kan. Coba aja gitu yang terjadi sekarang. Mulai musim hujan banyak gitu kan saluran yang mampet apa ini. Kalau dikuras gitu kan, yang ada apa sampah di situ. Ini kalau berlaku gitu kan. Nah, makanya didorong siswa saya inginkan itu. Nah, cuman kita kekuatannya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada sanksi gitu kan. Sekolahnya kurang perhatian ininya kurang ini. Dari sekian sekolah itu ada satu yang jalan, gitu kan. Itu di kerangkeng satu. Dia kumpulkan, gitu kan setiap hari Jumat, dan dia bisa, gitu kan sekolah itu memberikan bantuan kepada ini. Sampai orang tua siswa itu yang punya toko, ya, dia serahkan tuh harus apa ini ke sekolah, gitu kan silahkan ini. Kenapa? Kepercayaan, gitu kan, dari orang tua murid, gitu kan, ke sekolah ini tinggi, dikasihkan. Lumayan gitu kan, bulan-bulannya gitu kan dapat 1 juta apa ini. Kita bukan nilai 1 jutanya sebetulnya, nilai merubah perilaku, ya ini kan gitu. Nah, ini juga gitu kan menjadi concern kami gitu kan di Pramuka. Ya mudah-mudahan gitu kan di Pertamina juga, di BP gitu kan anak-anaknya kita melakukan seperti itu gitu kan. Ini jangan sampai pekerjaan gitu kan ngurusi sampah gitu kan, ini nggak bisa gitu kan, harus dari kecil gitu kan mendidik itu. Nah itulah gitu kan gerakan Pramuka seperti itu. Yang keduanya gerakan tandur mengatap. Kemarin gitu kan kita sangat prihatin apa kenaikan cabai sehingga inflasi gitu kan meningkat. Salah satu upaya pemerintah daerah ini adalah gerakan menanam. Dari gerakan menanam ini sebetulnya saya dari Pramuka sudah menghubungkan apa gerakan tandur mengatap. Coba kalau misalnya halaman-halaman ini yang ada ditanami gitu kan 2, 3 sampai 10 gitu kan tanaman cabai. Nggak akan gitu kan teriak gitu kan harga cabai mahal. Nggak akan gitu kan. Itu bisa gampang. Modalnya kemauan kembali lagi gitu kan ininya. Saya harapkan didorong gitu kan siswa. Jadi seperti itu gitu kan ini. Itulah yang dilakukan gitu kan kami di Pramuka gitu kan. Tapi ya tadi gitu kan ini dengan dinas gitu kan masih apa istilahnya gitu kan bukan setengah hati gitu kan. Kelihatannya ini bukan skala prioritas gitu kan ya gitu kan. Walaupun menurut kami itu skala prioritas gitu kan. Jadi akhirnya masih belum match gitu kan ini ya. Terus lagi gitu kan di dalam program pemerintah daerah itu ada puspa, pusat pangan. Kan gitu tuh, mungkin digembar-gembarkan nih harus buat puspa apa ini. Nah, pusat pangan itu bukan hanya gitu kan tanaman ini saja gitu kan ininya. Tapi gitu kan ini hewani juga harus ada gitu kan ininya. Nah,
kita ambil gitu kan untuk hewani. Ini nih, yang kita ini gitu kan. Nah, kenapa gitu kan kita ini memilih ayam Sunda? Nah, berangkatnya ini saya gitu kan pelanggan Pak Kasadi gitu kan. Tapi sudah jalan ini gitu kan. Pak Kasadi ini pemuda milenial Jawa Barat tahun 2023 gitu kan. Mohon maaf, saya lihat backgroundnya dulu gitu kan ininya. Dia backgroundnya itu gitu, lulusan SEMEA akuntansi. Tapi begitu daftar undangan, ya, ini dapat undangannya di Unpad Peternakan. Dia sempat stres gitu kan 2-3 bulan. Tapi dengan jiwa semangat yang tinggi gitu kan, akhirnya Pak Kasadi ini, Mas Kasadi ini, dia lulusan tercapai dan komdo. Berangkat dari situ gitu kan, oh dia potensi nih. Dia semangatnya bagus gitu kan itu. Makanya Pak Kasadi gitu kan, bentar, tolong bantu pramuka. Gitu kan. Kembangkan pramuka gitu kan untuk pemberdayaan ini. Saya dari diskusi ini gitu kan, kenapa gitu kan ayam sentul gitu kan? Karena dia ini sudah mencoba, sapi sudah, ayam pedaging sudah, gitu kan, ayam petelur sudah, gitu kan. Nah, yang paling pas ini adalah di ayam kampung sentul, gitu kan. Kenapa? Karena tingkat adaptasi dengan lingkungan, karena ini gitu kan ayam rasnya ras kita gitu kan, ini tingkat kematiannya juga gitu kan rendah gitu kan ini. Terus juga ya menginikan apa ayam lokal gitu kan ininya. Nah, sehingga gitu kan ya sudah, di samping harganya gitu kan stabil gitu kan, terus juga rasanya juga gitu kan dibandingkan dengan ayam-ayam yang lainnya gitu kan, ini lebih enak kan. Ya sudah, kita ambil itu gitu kan. Nah, sehingga kami melakukan gitu kan pemberdayaan masyarakat melalui siswa. Sudah jalan ya? Nah, termasuk petaninya gitu kan, ini anaknya bangsa ini nih diantaranya gitu kan. Nah, dengan melihat seperti itu animo masyarakatnya tinggi. Aduh, ini saya pengen gitu. Ya nanti dulu kata saya tuh ini. Jangan sampai terjadi gitu kan. Itu di Sudi Mampir. Sudi Mampir itu 2019 sudah melaksanakan itu tuh. Cuman pendampingannya gitu kan tidak oleh orang ahlinya. Yang kedua juga karena di sana ini peluang pasarnya ini belum terbuka. Ya. Begitu ada COVID, rumah makan tutup semua, keder. Yang terjadi gitu kan, ya. Ayam yang sudah laku jual ini gitu kan, karena nggak ada yang menerima, sedangkan tetap harus dikasih pakan, dipipil nih, dijual. Nah, hasil penjualan itu untuk beli pakan. Lama-lama kan habis kalau seperti itu ya. Yang terjadi itu dapat tembelek aja gitu kan ini. Akhirnya oleh Pak Puhun udah kalau begitu dibagikan. Karena waktu itu gitu kan ada COVID ininya. Nah, padahal gitu kan kalau sudah tahu pasarnya gitu kan. Jadi waktu COVID ya malah naik COVID gitu kan ininya. Cuman tadi langsung gitu kan ininya. Kalau itu belum tahu, belum ke pasarnya gitu kan, akhirnya seperti itu. Ini jangan sampai gitu kan, banyak orang permintaan tuh ini gitu kan, kita belum menciptakan pasarnya, sehingga gitu kan kita ini bersurat. Di antara salah satu upaya kita ini bersurat ke Pertamina gitu kan. Nah ini tolong buka gitu kan, ini makanya tadi disampaikan. Ya, mengapa gua di sini? Paku, gitu kan. Ya, saya Paku. Ya, di sini Paku. Ya. Tegal urung. Gitu kan. Nah, termasuk juga Paku gitu kan sudah ikut gitu kan ini ya.
saya katakan gitu kan, jangan contoh kepada ini dulu gitu kan masyarakat. Soalnya nanti gitu kan, kalau masyarakat itu kalau sudah melihat hasil, ya, dalam arti gitu kan, oh iya gitu kan, ini dapat hasilnya ini bagus apa ini, nggak usah disosialisasi, pasti demen dewek, lamun pasti mau sendiri gitu kan ininya. Makanya gitu kan, begitu panen apa ini Pak Raksa ini gitu kan, ini banyak yang nanya, cobalah ini gitu kan. Cuman ya tadi gitu kan, bentar dulu gitu kan, kita usaha, kita hitung dengan Mas Kasadi ini. Kalau pasar yang ayah gitu kan sudah ini gitu kan. Tapi kalau misalnya banyak yang memelihara gitu kan, ini pasarnya gimana? Nah, jadi salah satu upaya ini gitu kan, datang kepada tolong buka, maksudnya gitu tuh ininya, tolong buka gitu kan pasarnya gitu kan. Ini mau ayam yang siap goreng ungkep sudah ada, nanti bisa diambil Pak Wan, diambil gitu kan, contohnya di mobil mana? Ya diambil aja gitu kan, diambil gitu kan, nanti ada. Atau misalnya ayam tinggal nanti speknya saja gitu kan, ini mau yang seperti apa, barangkali gitu kan di sana ini di BP, atau juga gitu kan bisa dengan link Pertamina apa ini membutuhkan ini, kita siap. Intinya seperti itu gitu kan. Saya tidak meminta gitu kan, tapi tolong bukakan pasarnya saja gitu kan. Karena yang terjadi ini pemberdayaan ini, marketnya, pasarnya yang ini nih gitu kan, nggak ini gitu kan. Akhirnya apa gitu kan, rugi apa ini, malas tuh masyarakat ini. Nah itu gitu kan, makanya saya buka dulu gitu kan marketnya gitu kan, pasarnya dulu gitu kan, melalui apa, melalui Pertamina gitu. Ini begitu tuh ininya. Nah, mudah-mudahan gitu kan nanti di BP gitu kan ini oke, yang membutuhkan ini gitu kan, ini misalnya gitu kan per hari berapa ini apa ini, tinggal calling aja nanti dikirim gitu kan, ini gitu kan, ini kita produksi kita gitu kan, ini seperti ini gitu. Tinggal goreng gitu kan, ayam kampung ininya, Nama ayam ungkep ininya. Nah ini kenapa gitu kan tidak ayam pramuka ini. Saya khawatir gitu kan seperti madu pramuka gitu kan, jadi apa gugatan apa ini gitu kan ini. Jadi ini berdasarkan rapat dengan teman-teman ini, Pak, hindari aja lah kalau itu mah gitu kan, yang lain saja gitu kan ininya. Kenapa? Karena nanti khawatir barangkali nanti gitu kan berkembang gitu kan ininya bagus ini gitu kan, nanti mengklaim karena pramuka itu bukan di Indonesia saja gitu kan, mungkin pusatnya, provinsinya apa. Nah, akhirnya gitu ya kan, ayam Baitul Jannah saja, tapi ini gitu kan dari pramuka. Ya, itu tuh ininya. Ini gitu kan yang kami buat gitu kan, teman-teman ini gitu kan, dalam rangka tadi memajukan gerakan pramuka. Jadi sebetulnya itu kami ini ya audiensi gitu kan dengan Pertamina ini, dengan CSR gitu kan. Oh iya, ke CSR aja, jangan sampai analoginya gitu kan. Ini minta bantuan gitu kan, enggak gitu kan. Saya hanya tolong bukakan pasar, bisa enggak gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah, saya kira itu gitu kan, dan Pak Kubu juga ini ya sudah, masyarakatnya sudah pada mau gitu kan. Tapi ya tadi itu kan, gitu kan. Nanti kita hitung dulu gitu kan, gitu kan dengan apa. Dan nanti juga kita masuk nanti ke misalnya Kuring Ayu gitu kan, ke ini, ke Haji Oka apa ini. Kita nggak bisa, kita nggak akan ngambil 100% enggak gitu kan. Asal dari omset dia gitu kan, dia 15%, 20% gitu ambil dari kami gitu kan, ayam mentahnya, ayam apa nah gitu kan ininya. Soalnya kalau kita misalnya gitu kan mengambil kepada salah satu orang, ini khawatirnya gitu kan, kitanya misalnya gitu kan pas ini gitu kan, ya maksudnya ada saja gitu kan, misalnya gitu kan karyawannya ini apa ini nggak produksi apa ini, sedang ini harus ini kan, biasanya begitu. Kalau rumah makan itu jarang itu ngambil kepada beberapa orang gitu kan. Nah ini
barangkali ya jalan ceritanya seperti itu gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa sampaikan ke ini gitu kan, Pak GM gitu kan, ini silahkan ini gitu kan, coba dulu test food gitu kan, ini digoreng di ini gitu kan, mangga gitu kan, ini ya tinggal tolong nanti kalau misalnya oh ya pas ya sudah mangga gitu kan, kami siap gitu kan, ini untuk drop gitu kan. Oh misalnya saya mah biasa mau buat opor, nggak apa-apa, mau dipotong berapa apa tinggal calling aja gitu. Udah harga segini berapa nih Pak? Hah? Ini 60 gitu kan. 60.000. Nih, nah, Isi sekilo? Isi 1 ekor satu ayam ekor kampung gitu kan. utuh. Jadi- dagingnya berapa? Dagingnya untuk bobot hidupnya di angka 9 pound. Nah, gitu kan. Jadi tergantung permintaannya lah pokoknya begitu kan. Mau yang berapa gitu. Bisa berapa bulan tuh? Kalau 9 ounce bisa 3 bulan. 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan. Jadi Kalau yang ini isinya full Pak. Ada tiam pelak, kepala ceker juga masuk sini. Sebenarnya mirip-mirip kayak chopper nggak? Kalau ternak, kalau sama joper kita ada pembeda Pak. Karena kita ini menggunakan pertama untuk vitaminnya kita menggunakan herbal juga. Jadi mulai dari usia 1 minggu kita udah kasih kunyit jahe salah satu petaninya. Terus yang kedua untuk penggunaan pakannya pun kita menggunakan pakan-pakan yang tersedia di lokal. Kayak misalkan dedak, nasi sisa kalau misalnya kita masih punya kita akan berikan kayak gitu. Terus kayak jagung kayak gitu. cuman tidak diambur gitu kan, diambur jadi di dalam satu ini gitu kan. Saya kalau diambur itu barangkali makan di tempat sampah, di apa ini. Jadi yang gitu, di kandang. Kalau ini lebih sifatnya ke semi ekstensif. Jadi ayam tetap bisa bergerak luas, tapi dengan pakan yang kita kontrol. Karena tadi ada kekhawatiran ketika makan dengan makanan yang kurang, pakannya dengan kurang yang terkontrol, apalagi kayak diabung sampah dan lain sebagainya, itu kan bisa memicu karsinogenik juga kan. Makanya ini bisa, kenapa pas waktu saya merintis usaha ini juga pendekatannya ke ayam-ayam sehat kayak gitu tuh. Selain penggunaan bahan bakunya adalah ayam kampung, terus kita pengolahan dan pengelolaan di peternakannya pun kita selalu awasi kayak gitu tuh. Untuk penggunaan pakan dan obat. Iya. Chopper kan apa? Iya. Kalau ini lebih lama karena tadi pakan yang kita gunakan pun tidak pakan yang ini gitu Pak. Yang ekstra kayak chopper ya. Iya. Chopper. Jadi pengalaman anak chopper. Oh gitu. Pengalaman pribadi. Ya, Jadi apalagi Udah lah tinggal. apalagi Bapak udah pernah beternak jadi tahu perasaan peternak Pak. Sukses enggak? Sukses enggak? Masih kurang ini Pak. Karena kalau penjualan ikut kelompok itu kan harusnya saya nanya kelompok itu kan ada kelompok besar ya. Jadi kendala biasanya di DOJ. DOJ kalau kita nggak beli dari dia, panennya nggak diambil. diambil. Nah, jadi Itu kendala-kendala seperti itu sih. makanya kita ini kedepannya itu kita menjadi korporasi ininya gitu kan. Nah, yang kita ambil ini DOC itu dari Balitbang, ini dari UPTD Jatiwangi UPTD peternakan gitu kan, di sana di Jatiwangi gitu kan ada. Iya, kita ngambil dari sana gitu kan. Dan di situ juga ini diharapkan silakan kalau nanti misalnya ini gitu kan mau gitu kan untuk netaskan juga boleh gitu kan, tapi ininya dari sana gitu kan, ininya dari bibitnya gitu kan. Dan kebetulan ini waktu tahun kemarin tuh ada program sinergitas, program kegiatan perangkat daerah dengan pramuka. Nah, sekarang diwujudkan tahun sekarang ini. Tahun sekarang ini dari Dinas Pertanian dengan Peternakan itu gitu kan, kita akan diberi gitu kan dua kelompok untuk petelur gitu kan, sekitar 500 gitu kan ya. Kalau itu kan tidak bisa ini berarti dengan jantannya ya, ininya yang 400 lah dengan 100 karena ininya 5 bibit dengan 1 jagonya gitu kan, ini jantannya gitu kan. Jadi ya perbandingannya 400 dengan 100 itu. Nah ini yang akan nanti diserahkan kepada siswa. Karena kadang-kadang ini gitu kan. Nah, tadinya inginnya DOC gitu. Tapi perlakuan DOC ini gitu kan setelah kita pelajari gitu kan. Ini jangan sampai
pemeliharanya ini tingkat kematiannya nanti tinggi gitu. Makanya sudah nanti untuk siswa ini petelurnya, nanti telurnya kita akan beli. Karena sudah siap, mesin tetasnya sudah ada gitu kan ininya. Nah begitu tuh, nah gitu kan ininya. Nah mungkin kedepannya itu nanti mandiri di pakan apa ini gitu tuh ininya. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti kita ini tidak dikendalikan. Nah, yang terjadi ini kalau ayam boiler ini itu dikendalikan. Kita tidak bisa berkuasa ini gitu kan. Nah, termasuk sampai sekarang pun pakan gitu kan, pakan gitu kan. Itu kita ini ketergantungan pakan gitu kan. Nah, ternyata gitu kan kita ini kalau melihat kasat mata ini sebetulnya bisa dibuat nih, tetapi ada nutrisi mikro yang memang kita tidak tahu ininya. Sama lagi mungkin gitu kan, kalau ini mah bahan gitu kan kita misalnya buat sayur apa ini sama, tapi kan ada yang enak, ada ini mungkin gitu kan ada ini di sini nih gitu kan. Nah inilah gitu kan yang saya dorong kepada dinas, karena ada litbang di situ gitu kan, coba cari gitu kan ininya. Kalau sudah sudah dapat ini gitu kan dari hasil penelitian apa ini, bagikan dong kepada kami. Bisa gitu kan. Nah ini nih gitu kan yang sekarang terjadi Ya ini. tidak tepung ikan. Pernah sih saya beli pakan sendiri, tapi nggak maksimal. Nah itu gitu kan. Kalah sama yang Karena ada ini ada nutrisi gitu kan. Tadi yang memang kita tidak tahu apa yang di ini. Dalam Kebetulan ini katanya ada temennya gitu kan di Sumedang, kakak tingkatnya sekarang lagi buat pabrik ya, pabrik pakan. gitu kan di Sumedang, nanti mau dikasih ininya gitu kan, formulanya gitu kan. Ya udah kata saya coba ininya dengan ini karena kita gitu tuh kan. Nah, jadi nanti ini gitu kan kita ini bisa dinikmati oleh kita semua gitu kan ininya. Jadi jangan terlalu ini gitu kan. Misalnya gitu kan. Oke, kalau beli di sana gitu kan DOC 7.500. Dengan cara seperti itu gitu kan, misalnya gitu kan. Kita beli telurnya 2.000. Ini dari siswa nih gitu kan. Nah, dengan 2.000 ini 1.000 untuk tabungan siswa, 1.000 untuk sekolah lah gitu kan. Untuk ini gitu kan. Ya harapannya gitu kan dengan punya jiwa wirausaha seperti itu, kalau misalnya ada perbaikan kecil-kecil gitu kan, sekolah ini jangan berpikirnya gitu kan pungutan gitu kan, sudah dari situ gitu kan ininya harapannya. Nah diterima oleh kita, nanti kita tuntaskan gitu kan. Tuntaskan minimal gitu kan, kita ini juga gitu kan dalam posisi gitu kan di 5.000, karena 7.500 sudah dengan 5.000 kan ini kan gitu tuh ininya. Nah, termasuk juga nanti Pak. Nah, ini kedepannya seperti itu. Tapi untuk petelur gitu kan tahun sekarang udah siap gitu kan ininya. Untuk apa? Untuk mencukupi gitu kan. Kita buka gitu kan ininya supaya tidak beli di sana. Beli ini ke Jatibangi gitu kan, tinggal beli gitu. Jadi ayam hidupnya petelurnya ada. Kalau sekarang di angka 40, Pak. 37 sampai 40 per kilo. Ya, tergantung besar kecilnya sih. Ya. Jadi gitu Mas Edo. Ini mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Pak JM gitu kan. Tolong minta buka gitu kan terkait dengan pasarnya, supaya ini teman-teman yang lain gitu kan yang akan ikut berternak ini menjadi ya semangat gitu kan. Kalau pasar belum ini juga gitu kan menerima, kita juga gitu kan salurkannya kemana gitu kan ini. Tapi yang terjadi sekarang ini gitu kan kita sudah cukup. Ke Jakarta juga sudah ngirim ya. Sudah Pak. Kita ke Bogor, Cikarang sudah ngirim juga Pak. Terakhir kemarin ke Cirebon kita kirim. Untuk yang tergantung request, ada yang kita yang dari Bogor, ada yang masih di mana mau makan
Cirebon di sana basisnya apa ya namanya frozen food kayak gitu. Jadi masih rumahan. Jadi pakai di sana. Dari rumah makan Karsari. Ada spesial yang kamu. Emang enggak gitu kan, barangkali misalnya ini gitu kan, ya ada binaan misalnya gini nih gitu kan, apa kopi istimewa gitu kan pasti jelas butuh kopinya gitu kan. Ini nih kayak gitu, ini gitu kan rumah makan binaan ini gitu kan, ayam kampung ya pasti butuh ayamnya nih ya. Kalau ini kalau untuk ayamnya kayak gini. Kalau ini iya. Ini yang udah dipotongnya, udah masih yang mau kalau yang mau masih mentah ya bisa yang seperti ini. Jadi untuk kita kan jualnya per ekornya itu kita sertakan juga di ampolannya. Bedanya berapa? Yang berbumbu sama apa? Bedanya tergantung, kalau yang ini tergantung ukuran. Kalau yang misalkan ini ukurannya yang 9 ons, kalau 9 ons di angka kurang lebih sekitar 45 per ekor. Per ekornya. Sama seperti itu. Kalau dari potongan daging itu sebelum dibumbu? Iya, 45.000. Kalau ini ribu ya? 60.000 gitu kan, kalau misalnya koperasi gitu kan tinggal nanti ngasih pramuka ini kan biasa, ini saya jadi reseller nih gitu kan, biasa ini gitu kan, nanti ada hitungannya, yang penting itu kan masuk untuk pramukanya berapa. Itu sih. Misalnya koperasi di Bumi Patra gitu kan, ini ya, boleh gitu kan ini, tapi gitu kan nanti gitu kan ini pramukanya berapa, koperasinya berapa gitu kan. Ada net kayak ini. Kacamata pribadi saya sebagai orang jadi apresiasi Pak. Makanya punya program ini sebenarnya saya belum tahu. Saya sendiri kalau lama tahu ya. Iya. Beberapa bulan saya masyarakat. Ya kalau di Balongan peternak Pak. Iya. Langsung ini pasti. Iya. Ini Balongan nih. Langsung. Kita masih satu wilayah ternak juga. Balongan. Kalau dari segi kelompok ini sudah berapa anggota Pak? Ada di ini ini ya. Jadi ada di 3 tempat gitu kan. Di Balongan, di Selia, di Bangka 2 gitu kan. Untuk kapasitas kadernya di Jalurung berapa? Galurung kapasitas kemarin untuk yang sekarang udah ada di angka kurang lebih sekitar 1.500-an. Dan saya untuk memberikan contoh, saya di lingkungan gitu kan, ini 1.000. Saya 1.000 nanti 2.000 itu 2.000 ini saya 1.000 gitu kan, kira-kira panennya per bulan saya. Sebenarnya totalnya 2.000. Oh, jadi usianya dibedakan. Iya, jadi sekarang misalnya kan ada dua ini gitu kan. Khusus ini ya sekat gitu kan, ini nanti kalau udah umur 25 hari ini digeser gitu kan. Kandangnya lebih gede gitu kan ini, karena dia harus kadang-kadang terbang apa ini lebih gede gitu kan. Nanti masuk lagi di OC. Gitu. Apa ya dari sini? Namanya Ada di mana? Disekat biasa kan kandangnya. Ada sekat kutub. Ya, Iya, ya sebenarnya ada juga yang beranggapan itu tidak akan baik. Cuman selagi kita tetap kontrol itu bisa. Rawan memang. Cuman itu insya Allah bisa. Karena Kontrolnya itu sih. iya betul. Karena udah pengalaman di Joker ya. Ya nanti kalau dari kami Pak ya, dari Kota Jaya kami, memang ada peluang besar lah ya kalau bisa dikatakan makanan ayam kan masuk makanan favorit orang Indonesia. Cuma nanti kita nggak tahu di setahu saya kalau di catering kami yang di Tournament Ship itu selama ini yang pernah saya makan, saya ikut ship itu ayam sayur. Atau kalau ini umpan ke ayam ini kan masih ada porsi yang lebih atau ada apa, mungkin ada kelebihan lain dari dasar beda ada apa. Jadi coba kita tawarkan di koperasi. Kita tawarkan koperasi. Ini ada program dari masyarakat lah, masyarakat yang Balongan yang menarik sih. Nggak
nggak ada lagi nih kalau di Jawa yang usaha seperti ini, ya nggak ada. Ya saya udah lihat di ini apa pemberdayaan gitu kan, itu dari Milan Pertamina. Itu dari di mana waktu jamur gitu kan. Oh, itu di Sukaurip. Ya. Enggak tadinya mau saya pakai ini. Pakai untuk kandang ayam gitu kan. Wah, ini udah perbaikannya ini kan. Yang Sujati itu Mas, Sujati. Iya. Kan enggak ini lagi tuh gitu. Iya, enggak ini lagi gitu kan. Ya, kenapa gitu kan ayam ini gitu kan soal makanan ini gitu kan. Gitu kan. Memang makanan sampingan lah. Sampingan gitu. Pasar-pasarnya turun. Kita juga pernah dapat manggo. Ya. Itu juga sama, kan naik turun. Nah, itu udah males. Iya. Betul-betul. Kalau di kelompok seperti itu, kalau mengeluh kendaraan sedikit aja gitu kan, sudah langsung semangatnya turun gitu kan ini. Ya, harga juga Pak. Sama pertanyaan lain tuh harga. Nah, Yang bikin pusing itu harganya. iya, makanya kalau harga ayam kampung itu jadi tidak fluktuatifnya nggak ini. Gitu. Kalau harga mungkin stabil ya. Stabil. Nggak naik terus gitu. Makan yang ini. Makan yang bikin nangis. Iya. Kan udah tinggi. Ini Sudah diantisipasi gitu kan. Nah, ini makanya gitu kan, saya ini ingin korporasi itu gitu kan, tadi pakannya kita sudah siap gitu kan. Cuman tadi kendalanya awal ini gitu kan, mesin sudah ada. Mesin udah ini. Iya. Karena apa? Itu untuk kelompok, ternyata kelompok tidak digunakan tadi, gitu kan masalahnya. Ini. Nah, gitu kan. Malahan sok silahkan mau digunakan pramuka ini. Ya nanti dulu gitu kan. Jadi suasana apa gitu kan. Kalau kita buat dengan beli itu hampir sama katanya tuh kan. Bedanya berapa gitu. Kan gitu tuh ininya. Nah, karena tadi gitu kan. Kalau kita buat ini gini, kadang-kadang ayam nih gitu kan nggak doyan temen gitu kan ya, kurang optimal gitu kan ininya, karena tadi gitu karena nutrisi tadi gitu kan yang kita tidak tahu ininya. Orangnya kan memang capek ya kalau kita volume itu capek kalau kita makan. Cuma harganya itu stabil ya, nilai bis sendiri. Iya. Bedanya itu kalau makan kan berubah naik. Iya. Tidak susah. Kalau ini kita udah berjalan di kurang lebih dari 2015 Pak. 2015 kita udah berjalan seperti ini. Tentu saja ketika udah digabungkan dengan ini, pemberdayaan ke masyarakat minat makin banyak. Makanya dari Pak Asta sendiri, kita kembangkan lagi. Jadi kalau sebenarnya untuk animo dan minat ini sangat luar biasa. Terlebih pas waktu COVID Pak, bidang usaha yang lain pada gulung tikar. Saya pas waktu itu per bulan bisa motong kurang lebih sekitar 2.000 ekor. Ini belum ekspansi kepada rumah makan nih gitu kan, ini nanti mau ya coba ini ke ini gitu kan, ke rumah makan, apakah itu yang mentah apa menjadi masalah gitu kan, kita layani gitu kan ini. Terus dari kendala kelompok sendiri selama ini pemasaran ya jelas ya, semua usaha pemasaran. Iya. Selain itu dari pelaksanaan peternakannya Paling lebih kalau sampai sejauh ini sih belum ada, tidak ada kendala. penyakit ya. Akhirnya kan sudah diamati dengan kondisi yang sesuai kebutuhan. Termasuk Jadi kita punya tim. termasuk pemilihan ayam sentul pun itu adalah sebagai salah satu Indikator untuk pentingnya. mengantisipasi itu. Yang lebih tahan. Dibanding dengan tadi chopper, Iya. kalau chopper saya rasa cuaca kayak gini nggak akan bertahan Pak. Iya. Kalau sentul itu salah satu. Karena adaptasi ke ininya gitu kan, karena lingkungan itu memang dari itu gitu kan, dari lingkungan ini gen ininya tuh Ya. ayamnya gitu. Karena lahirnya di Jawa Barat, nggak tahu kalau misalkan Jawa kata yang penemu genetik ini ayam sentul, kayaknya kalau ayam sentul itu udah tahu jurignya tuh di mana tuh udah tahu, jadi bisa main katanya. Terus pusat bibitnya dekat, masih wilayah 3 Iya. Masih deh. aman. Ya kemarin juga sudah ke sana sih, gitu kan kami dari Pramuka sudah ke PTD ini, ketemu dengan kepala PTD-nya Pak Gufron gitu kan.
Biasanya ada virus nggak, Pak? Hah? Biasanya ada virus nggak? Nah, Sama bukan, saja. bukan, sama saja. Cuman saya ininya gitu kan, tolong gitu kan. Saya nih gitu kan. Saya beli tetap sama 7.500. Tapi tolong untuk pramuka. Saya minta berapa? Dikasih 500. Saya bayar gitu kan. Pramuka. Walaupun saya yang ini gitu kan. Dibayar saya 500. Apa? Ya tadi saya memberikan contoh gitu kan ini. Tadinya kan dikasih 1.000 harus ngambil ke sana. Wah ya percuma ada satu ininya. Ya kalau gitu nggak bisa ini tuh. Ya ini untuk pramuka apa ini? Akhirnya gitu kan dikasih 500 untuk ini. Untuk kas Untuk pramuka. pramuka kayak gitu kan. Dan juga itu sih Pak, kemarin kita soal ke sana pun akhirnya biasanya untuk bibit atau DOCM Sentul itu susah dapatnya Pak. Karena mereka juga kan pengembangan dan permintaannya memang baik Pak, memang tinggi. Ketika kita soal ke sana, kita mendapatkan mungkin golden ticket ya. Ketika kita minta mereka udah menyediakan kayak gitu. Dia peluang gitu, industri-nya. Sangat peluang Pak, sangat peluang kalau itu. Itu kalau kita lewat aplikasi, ada aplikasi gitu kan ininya 4 bulan 3-4 bulan ini daftarnya banyak gitu kan ininya. Nah itu koperasi bukan, ini ke koperasi gitu kan, belinya ke koperasi kita nih ininya gitu kan, lewat ke koperasi cuma kan 7.500 nggak apa-apa. Biasanya dari sini 5.000 industri-nya terus bisa dijual ke PTD-nya. apanya? Mau terima nggak? Mau dikembalikan, kita yang bikin, kirim ke sana. Barangkali masuk ke sana dia bisa. Iya paling juga nanti gitu kan dari daftar tunggu ini bisa saja gitu kan kita ini. Cuma ya mohon maaf ya ketemunya nanti berapa tahun baru aja dikasih mau 500 dari ini gitu kan. Untuk ini aja kita aja juga masih kurang. Masih dari sana ya. Kan 21 hari ini. 21 hari ininya apa untuk menetaskannya gitu kan. Udah dihitung gitu kan. Kalau misalnya gitu kan 500 400 bibitannya gitu kan untuk petelurnya gitu kan. Taruh misalnya 60% atau 70% yang ini misalnya 300 lah gitu kan ininya. Setelah 300 petelur itu gitu kan yang bisa di ini kan nanti berapa nih yang bisa ditetaskan apa ini. Oh ini mah Ini ayam Per tahun bisa nyampe 250 butir Pak. dari Satu ekor. Per tahun. Satu bibit. Bahkan lebih, kalau saya sudah pernah tuh itu 1 tahunnya sampai 300-an. Hampir tiap hari ada telur. jual telurnya laku nggak? Laku di tukang jamu terus di ibu-ibu tukang kue bolu juga kan. Dan sekarang tuh udah mulai bergeser Pak. Kak Sadi pernah juga menjual telur yang itu. Orang-orang perumahan itu kalau Kak Sadi tawarkan ayam sentul telurnya, ayam kampung, mereka lebih milih buat konsumsi di rumahnya pakai ayam itu Pak. Dan dari segi rasa juga lebih enak. Iya. Terus kedua ya mungkin lebih sehat juga Pak. Meskipun kalau ayam kampung kan kita jualnya per butir di angka 2.500, mereka tetap masih mau. Satu orang bisa beli 30 butir. Itu di komplek yang dekat rumah saya aja. Cuman karena kebetulan telurnya susah, terbatas buat ditetaskan juga. Jadi tetap kita gitu. Jadi nanti paling ini bisa. Kalau mendekatkan ke pasar itu arahnya ke daging apa ke telur? Tiga-tiganya. Kan korporasi nih, ini korporasi gitu kan ininya. Kita disesuaikan gitu kan. Kalau yang akan apa ini nih gitu kan, yang akan beternak ini kita siapkan di OC-nya gitu. Kemampuannya berapa nih? Gitu tuh ininya. Jangan sampai nanti beli di luar, kalau di luar mahal. Kan itu tuh ininya. Nah, terus nanti gitu kan kita mandiri di pakan. Saya ingin kedepannya seperti itu gitu kan program Soalnya maunya di Tegal Gunung nanti. apanya? Jadi pusat. Iya gitu kan ininya. Karena satu gitu kan pemantaunya dekat. Ini kan orang pegawai mudik di sininya gitu kan. Ininya gitu kan. Untuk SDM ke pengontrolan, terus collecting telurnya mungkin lebih cepat karena kan saya juga orang sini. Ya. Untuk sementara di ini gitu kan. Nanti pengembangan gitu kalau mau ikut ya. Berapa anggotanya? Sudah 4. Lahan pribadi apa lahan desa? Desa nggak mungkin lahan. Sayangnya desa nggak punya lahan. Orang punya lahan. Ya pertamanya nasi lah. Kok Bener. Dari mana
masing-masing di ini. Tinggal tangga. Yang minat banyak Pak. Panggilan lahan terbatas berlahan Pak. Lahan pribadi banyak minta Pak. Cuma bibitnya yang susah. Ya saya mau jadi pusat bibit kan. Insya Allah. Kenapa Pak ya? Lebih dari 20 kalau kita tampung semua. Cuma ya ini bibitnya yang ada. Termasuk juga nanti Susah. ininya, termasuk juga nanti market pasarnya. Saya buka-buka begini nih gitu kan. Kalau memang misalnya oke gitu kan, nanti dihitung juga di sini. Oh, saya butuh berarti per bulan ini berapa gitu kan. Berarti di situ gitu kan peternak ini gitu kan berapa. Mereka begitu intinya. Kalau nggak dihitung gitu kan nanti ini ya, kemana gitu kan ini jaga pasarnya gitu. Tadi pagi juga ada yang minta lagi. Tadi pagi Kemarin dulu kan. ada antar desa, ada datang dari desa Motor pokoknya tadi. Pohon duluan aja, gitu kan. Saya ngobrol dulu, nah itu saya sampaikan. Katanya kan, aku ada program nggak? Ada, cuma bukan program kerjasama. Saya bilang gitu kan. Ini masyarakat ketika dengarnya itu program, itu disampaikan barangnya, itu habis tinggal laporan, mau bilang mau mati, biasanya seperti itu. Nah itu kan pemerintah gitu. Ini kerjasama, gitu. Harus benar-benar diopenin, diurusin, nah hasilnya baru kita bagi, gitu kan. Nah itu makanya saya sampaikan, jangan sampai salah kaprah gitu kan. Kalau ya udah siap. Nah cuman awas, kandang jangan dihitung itu masuk ke pakan, gitu kan. Bukan biaya operasional. Iya, itu nanti kandang itu kan ada biaya menyusut sebenarnya setiap hasil dari keuntungan kita setiap panen kan itu kan. Nah kadang-kadang masyarakat nggak ngerti di situ. Manajemen ya. Iya kan, gitu. yang saya bilang 3 bulan pakan habis 1,5 juta, ternyata mereka saya habis 4 juta, ternyata beli bambu, beli kandang, beli. Saya 35 juta. Ya, misalnya ya sekarang dulu kandangnya baru kita kerjasama. Betul. Kalau siap ini nanti gitu ininya. Ya, kita coba tawarkan Pak ya. Iya. Di koperasi ya mudah-mudahan ada pasar-pasarnya ya Pak ya. Iya. Kalau dari catering kita sementara ini masih ayam sayur. Iya. Catering yang makan tertentu. Ya, makan kalau ayam sayur itu gitu kan oleh peternak besar menengah ke atas gitu kan. Kalau ini mah banyak kan rumahan ininya gitu kan. Dan yang kebanyakan yang mengelola ini ibu sama anaknya Pak. Jadi sebenarnya untuk pemberdayaan tadi siswa itu lebih dapat yang ini Pak. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ayam sayur kan itu udah dikelola. Iya. Karena usahanya itu sampingnya, samping rumah. Katanya benar. Kan membantu ekonomi masing-masing rumah tangga. Iya. Dan misalkan ini mau disimpan pun ini bisa kuat sampai 2 bulan Pak. Untuk dalam keadaan beku, termasuk sambelnya juga. Ini kan di dalamnya udah ada sambelnya. Kalau untuk ini. Kalau untuk pemotongan kita udah semuanya udah menggunakan metode NKV, kita udah ada. NKV udah ada karena kita pemotongannya di RPH punya Pemda. Ya orang peternak kan ini Spesial. Iya. Pemotong sendiri di Iya. Terus julehanya juga, juru sembelih halalnya juga kan udah tersertifikasi Pak. Terus NKV-nya apanya udah. pasti. Kemarin juga sebenarnya kita tuh udah ada yang datang dari BPOM yang di Bandung datang, terus kalau untuk yang apa namanya itu udah keluar juga terbit itunya. Nah, berarti ini informasi itu bisa dari tampung sini. Kalau yang Dari konsumen tuh, pertama bisa ini banyak dari herbal bisa peternakannya dari ini peternakan rumahan oleh masyarakat sendiri, terus dari pemotongan secara halal di pemotongan dari daerah. ya ke depan banyak peternak begitu. Informatif itu menarik. Karena ada orang kan ini benar nggak sehat nih. Ada yang Ya jamin. kan nggak gitu Pak. Iya. Ya, dari mana saya tahu ini kalau nggak ada sertifikat halal? Soalnya ada sertifikat halal nih, kan soalnya harus sertifikat halal lumayan kan. Kalau depan rumahnya nangis. tahu ya Pak ya. Makanya dari informasi seperti itulah mungkin salah saya ya. Ini mungkin dari informasi seperti itu kita tuangkan di sini. Biar orang tahu bahwa ini murni Beda dari kata Bapak nanti di masyarakat. ininya Pak stikernya Di informatif. stikernya di Orang tahu lagi gitu kan. sehat. Nanti
ditambahin itunya. Tuh, jadi itu Mas Edo ya. Kenapa saya bidik Tegalurung, ya kan? Karena memang tadi Tegalurung ini kan ring satunya Tamina, satu itu. Dari satunya TV Pak. Iya. Kalau udah ribuan. Iya. Nah, maksudnya Saya bilang aku, saya bilang tahu. itu Satunya masalah grup. gitu tuh. Nah, kenapa? Karena saya ngeri juga Pak Firman pas lihat Sujati itu jamur tiram, kemudian kan kelihatannya tuh memang banyak ya yang dikeluarkan untuk itu tuh pemberdayaan pelatihan dan sebagainya ya. Waktu itu sukses Pak. Iya, zaman Kita harga ini. Nah, itu. Harga ini Pak. Iya. Harga market ini yang memang jadi PR. Nah, ini kan kita coba nih selain bibitnya dia harus jadi kita, ada pendampingan juga nih dari tim ahli peternakan gitu. Nah, makanya ketika ini nih usaha sampingan kalau tidak dibuka pasarnya gimana itu kan? Maka saya bilang udah Pak Asisten, kita assalamualaikum aja ke Pertamina gitu, mudah-mudahan bisa. Jadi itu ya barangkali nanti di sana ada kriteria atau grade tertentu, tinggal kita diskusikan lagi. Karena kan satu rumah makan atau satu tempat pasti ada spesialisasi keinginan gitu kan. Nanti kita turunkan ke manajemen Pak. Nanti ke atas saya, nanti ke atas saya sampaikan ke kami bahwa ini ada program gaya dan program buat juga masyarakat tentang keluarnya. Lalu laksana program juga. Siapa menurut ada peluang untuk ini di kantinnya ibu. Kita ada wakil di dalam rumah ada WhatsApp dia. Oh iya. Memang untuk masyarakat untuk masyarakat BB aja. Tapi barangkali dari masyarakat BB aja penyerapannya lumayan barangkali. Iya. Belum lagi ya kan bukan di BP saja, pulang ke Jakarta gitu kan ini, gitu kan ini, bisa kan bisa seperti itu gitu kan. Kita coba tawarkan. Bahkan urusannya bukan di saya, saya menyampaikan. Makanya saya bawa gitu kan ini, ya nanti diinikan gitu kan, di sampel ini gitu kan, inilah gitu kan produk yang kami dari pramuka ini gitu kan, dari Omikron gitu kan. Dan memang itu tidak pakai label pramuka gitu kan, karena tadi pertimbangan teman-teman gitu kan pengurus ini repot gitu kan barangkali gitu kan, berkembang misalnya bagus ini gitu kan, ayo banyak yang print gitu kan, ya sudah lah gitu kan. Tapi yang jelas ini gitu kan pramuka gitu kan, ini melalui pemberdayaan gitu kan. Dan ini tidak mesti ini saja, kalau yang bisa dibutuh gitu kan, untuk saya pengen misalnya untuk pedesan, ya gampang, mau saya potong berapa gitu kan, jadi 8 dah gitu kan ininya gitu kan, ya tinggal ngomong aja, saya untuk pedesan gitu kan, potong 8 ya, potong 8, kita potong 4 gitu kan, mau misalnya untuk opor gitu kan, sudah potong 4 aja gitu kan, untuk opor berarti gitu kan, nanti makan banyak gitu. Yang penting gitu kan, yang jelas ayamnya ini gitu kan bisa diserap produknya ini. 1.500 ekor Pak ya dari Galurung. Iya, gitu segitu. Ya, di kaminya, di seriapnya gitu kan juga. Total udah ada 5.000-an ya Pak ya? Gitu kan. Nah, nanti bisa ini gitu kan, bisa, karena ini antisipasinya gitu kan, banyak yang meminta gitu kan ininya. Makanya ini kalau tidak dibuka gitu kan peluang pasarnya, ini khawatir gitu kan kita menerima gitu kan, cuma nanti pas pasarnya gitu kan ini gitu kan, ini nih gitu kan Akhirnya semua usaha itu di situ. iya gitu kan. Ini dari pusat berdirinya aja lumayan sebenarnya tuh. Fokus di situnya, fokus di sini. Cuman ya tetap Pak, ujung-ujungnya di sini. Ya, Jadi kalau zaman ya, saya dari kelompok benih aja bisa bentuk. iya. Karena kan kita udah misalkan mereka udah banyak yang minta benih, otomatis kan mereka juga minta untuk proses penjualan pun bisa diserap juga gitu. Ya. Jadi tetap ujung tombaknya ini Dari ke bawahnya kita tetap nanti. Ya, katanya usahanya jalan. Oke, saya kira itu ya mudah-mudahan gitu kan pertemuan sekarang ini gitu kan khususnya kemajuan
gerakan pramuka yang ada di Kabupaten Indramayu. Yang besar harapan Pak JM gitu kan bisa merespon. Kamu boleh main ke kandang ya? Boleh, ke kandangnya gitu kan juga gitu kan ke ininya gitu kan boleh gitu kan. Dan ini ya, Ada yang udah bikin. Kalau ini. Yang kotor saat ini baru sedikit Pak yang pembeli. iya pemilik kalau ini yang punya Kasandi. Tapi untuk program nanti untuk pramuka yang akan dikasih gitu kan dikasih ya 500 ini gitu kan di tahun sekarang kan masih baru tahun anggaran kan masih ini kan masih belum ini paling juga nanti di pertengahan gitu kan. Gimana ada tempatnya? Nah, rencananya biar dekat gitu kan saya ingin di ini Kaluru. di Kaluru juga gitu kan ini tapi saya ini langsung ke sekolah. Terusnya. Kalau yang ini Pak, kalau joker tangkapin diem aja Pak. Kalau gua terbang Pak. Terbang kalau yang ini Pak. Ayam kampung dulu kan ya? Iya. Iya emang ayam kampung. Joper kan Umur 2 Iya. Kalau joker dia. 2 minggu aja udah terbang tinggi. Kalau tidak pakai kandang begitu Pak, itu kalau udah besar dia tidurnya di pohon-pohon. Tapi nggak pernah dibikin tangkringan gitu. Ada. Ada. Yang di bawah. Saya makanya setiap ini nggak ada tangkringan. Baru kayak alami gitu. Tapi ini sistem kering ini apa nih? Pasir sama apa nih? Sekarang Sama aja. Jadi ketika kita sudah mau kita ganti sekarangnya dibakar ini kompos gitu. Makannya lagi Dijual. kita Puspa itu. Kita punya Puspa juga. Oh, lurung ya? pusat tangan. Jadi benar-benar multiple effect kayak itu Pak. berapa tim itu Pak? Saya tim anggur ada kita ada yang Di pengangguran ya? Pengangguran. Penganggur. Ya, kenal ya. Kemarin sempat jadi bupati itu kan? Iya. Anggurnya. Maju galurnya. Nggak usah masalah. Soalnya udah punya nama kan. Orang ayam. Ya, kita kan lihat potensinya, lihat semangat ininya. Masalah. Iya, kalau nggak ini mah gitu kan, saya mana ini gitu kan, saya dorong gitu. Tadinya itu gitu kan, saya ini sebetulnya pertama itu kesini. Kenapa kesini? Karena ada ketua harian di sana. Saya sosialisasi, gitu kan, sosialisasi 28 Oktober. Begitu gitu kan, ngomongnya siap, saya order DOC gitu kan. Begitu mau dikirim kan nggak bisa, kalau udah ini gitu kan nggak bisa di ini, harus di ini. Ternyata nggak siap gitu kan, kandangnya apanya gitu kan, langsung ngebel ini gitu kan, oh udah di ini aja di Tegalurung gitu kan, barang udah di saya gitu. Udah biasa ini oh gitu kan, akhirnya pada mau ini di akhirnya ini Sambil. Saya belum biasa sibuk Pak. Jadi Ah, iya. belum biasa sibuk ya. Ya saya sambil ngurusin desa juga kan saya punya bersama ya. Oh, masih. Pasti sih enggak Pak, cuma secara teori saya bisa. Asalnya Dia tahunya ya apa aja Pak. saya punya perusahaan juga bangun PT Irunde ini. Cuma saya belum kerja di CNN. Main di palingan. Ya, sekarang lagi ada bawa orang jalan. Kami sedang lagi Bener. masih di ini Pak untuk isolasi sama ya memang terlalu itu sama-sama semua Sama aja ya orang-orangnya. Nasional mana tuh Pak? dan dulu saya itu Pak Saudi Wah ya Tuh. ini. saya dulu Saudi itu Pak yang jadi manggilnya saya bawa 10 orang nah itu saya bisa membawa 600 orang nah, ya bosnya saya sekitar itu Gimana Pak? dan sekarang di bahasa Korea pun ya tadinya saya mengkoordinasi ke Jawa Barat Pak. Ketuanya saya bikin perkumpulan namanya Indra Maju yang pernah dibaga bahasa Korea Indra Maju. Dan Jawa Barat tadinya bikin
saya bikin juga. Ternyata ketuanya dipilih saya juga. Ternyata. Nah, sekarang saya jadi kepala desa. Nah, saya serahkan ke teman. Ternyata ya kurang begitu ratus. Kan. Dulu saya waktu masih jadi ketua tuh, pasca saya bikin pelatihan BST, Basic Safety Training itu. Lautan itu saya gandeng dengan mitra maritim. Dengan KPL Minyak Sutra, saya gandeng di situ Pak Jawaban, dan Pak jalan di situ tuh. Dari Cirebon, dari Pati ke sini semua ke saya. Karena di sini sampai 1 tahun itu bisa saya membawa mendaftarkan BST sampai 1.400. Sekarang saya keluar pecah semua, udah semua. Lagi rame, udah dulu ke Korea. Iya, belajar ke Korea bisa dibilang rame. Saya juga nggak ikut sama. Iya. Saya nggak ikut Taiwan, Singapura, siapa yang nggak ikut nggak bisa. Sampingan aja gitu. Ada tujuan termasuk hari di Kepanten juga. Saya ingin bicara ada salah satu kabupaten di Korea, Pak, Kabupaten Bogor itu mengajak kerjasama kabupaten Indramayu untuk pengiriman tenaga kerja. Ada kalau Indramayu ibu-ibunya mau, nanti tanggal 9 dari Korea mau berkunjung kemarin. Ya, kalau kita sambungkan aja nanti ke Pak Ervin. Nggak punya istri di Korea kan, Pak? Nggak punya istri di Korea. Masih Korea, bahasanya karena ada istri di sana ya. Jadi lancar ya Pak. Oh, saya nganterin Oh iya. ke sana. Ntar ya disamperin. Ya. Oke, barangkali itu Pak Edo bisa mudah-mudahan bisa disampaikan gitu kan. Calon nanti kalau misalnya Karena dari gitu kan. Ya. Barangkali ya biasanya laporan ini gitu kan proposal ya ini Kebetulan. malahan kita kasih sampel barangkali kita sebut barangnya kurang ini ya kasih tahu kami gitu. Barangkali Pak, pertama tuh kumpul 100 orang Pertamina, lepas staf coba dulu di sentralisasi. Barangkali 10 orang mah kurang terus. Biar banyak. orang sih dikasih makan ayam kampungnya doyan banget. Daripada ayam sayur ya. Iya mas doyan kan. Juga ayam kampung. Cekan pimpinan Pak. Ini saya ganti berapa ya Pak? Nggak usah silakan ini gitu kan sampelnya gitu kan nggak usah disampaikan ke salam dari kami dari Pramuka kan Indramayu. Indramayu. Kamu Indramayu. Indramayu. Nanti yang mau. Jadi kasih lah di sini Pak. Stiker aja. Dan masuk ke program Partai Indramayu. Senang tadi ini. Ya tadi gitu kan khawatir produk ini nih gitu kan kalau dicap Pramuka tadi gitu kan. Ini kan berkas diskusi nih dengan teman-teman Anda dan pengurus gitu kan Pak. Gak usah. Soalnya apa gitu kan. Malu Pramuka juga gitu kan sampai buatan apa ini gitu kan gitu ini ya. Nanti kalau nanti berkembang gitu kan mungkin kalau yang masih begini mah gitu kan nggak inilah tapi kalau nanti berkembang apa ini gitu kan dengan Pramuka itu kan bukan di Indramayu di pusat juga Pramuka ini gitu. Macetnya. Macet ya. Kasnya Pramuka Indramayu. Iya. Masyarakat. Jadi berawal sih sebetulnya dari ide Ibu Bupati juga dengan pusat pangan itu, ya kan. Nah, saya diskusi dengan teman-teman bahwa yang namanya pangan itu bukan hanya nasi, sayur, kan ada daging juga. Itu kan pusat pangan hewani. Nabati masih banyak lah di mana-mana. Tapi ketika bicara pusat pangan hewani, ini kan jarang, gitu kan. Makanya kenapa saya pilih Tegalurung? Ya pertama Tegalurung kan puspanya bagus nih. Lebih bagus lagi kalau di pinggir puspa itu ada yang hewani juga, gitu kan. Yang tadi sisa kohenya kotoran hewannya kan bisa buat sayurannya jadi sayuran organik. Puspanya kayak apa Pak? Di Tegalurung. Ada di video ini tuh ada. Paling bagus sih kata Balongan. Iya itu kan yang juara satu di Balongan puspa ini. Kabupaten. Gitu. Nah itu makanya kan kurang lengkap tuh ketika tidak ada pusat pangan hewaninya gitu. Didorong. Sampai juara tuh. Lengkap. Pas jadi Mas Mur kan. Iya.
Ya ke depan sih insya Allah kita juga akan coba memproduksi DOC gitu. Karena memang tadi kalau kita tidak putus siklus DOC-nya kita akan ketergantungan juga gitu. Sementara ini teman-teman nih ada sebagian memang yang berencana untuk itu. Pak Kasadi sudah ada petelurnya gitu kan. Nah, tinggal nanti kita cobalah turun ilmunya dan teman-teman. Yang pasti tadi nggak kita lepas lah pemberdayaan masyarakat Balongan ini. Ini tidak hanya di Tegalung sih, ada di Sukaurip. Tadi Sukaurip udah ngomong lagi di Pak Kasadi. Rupanya usaha Pak, kandang wis beres, kapan di OCE? Gitu. Ya siap, saya bilang gitu. Nah, saya sampaikan ke teman-teman pramuka, khusus untuk pramuka nih, kalau organisasi saya di organisasi saya bolehlah bawa proposal minta duit, tapi untuk pramuka jangan. Untuk pramuka jangan minta duit. Nah itu maksud saya gitu. Jadi kalau organisasi lain, misalnya saya nih, bukan nama pramuka nih, ke Pak Firman saya minta duit, bukan. Makanya kemarin pas saya salahin pembayaran dulu. Pak Firman pembayaran apa? Aduh bukan pembayaran udah, pemberdayaan. Jadi HP-nya sudah di setting itu. Iya komersial. Udah sering ngetik itu Pak. Iya pembayaran. Pemberdayaan jadi pembayaran Pak. Pas saya baca ulang, oh iya salah saya kirim salah nih. Pengembangan. Jadi modalnya sebetulnya hanya aja gitu kan. Iya jelas gitu. Kayak mau pakunya masyarakatnya gitu kan ininya. Nah, untuk membangun itu tuh gitu kan tadi harus dibangun kepercayaan kepada gitu kan pemerintah dan pemerintah. Selama gitu kan tidak dibangun kepercayaannya, program sebaik apapun itu akan dianggap hilang. Masuk juga dari tanpa kan kita contoh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube Ayu Pramuka.